ya di rakyat Indonesia ini membela yang kebenaran ini, apa yang diperbuat pejabat ya, apa yang setting itu lebih jeli lagi kita mengawasinya, baik itu Bawaslu-nya, KPU-nya, jaksanya siapa, MK-nya siapa, perlu dipertanyakan. Buat hakim-hakim yang udah dinaikkan gajinya, kalian jangan asal ketuk palu saja besok ya, ketika ada tuntutan rakyat itu karena pemilu tidak sesuai, nggak masuk akal, besok nanti takutnya kalau kalian melawan rakyat ini, rakyat bersatu bagaimana? Terjadilah perang dunia kelima nanti bukan ketiga lagi bro. Melawan penjajah di negara sendiri ini sulit sekali, karena kalian kekuatannya apa? Kekuatannya membuat pasal, membuat hukum, senjata api yang kalian punya. Rakyat bisa apa? Bisanya culik dan segala macam. Indonesia nggak boleh bunyi saat ini. Ya itulah yang saya pertanyakan, ada apa KPU jauh-jauh hari itu udah menyeting yang namanya dari sekarang 2029 itu masih lama bro ya, 2029 2030 ini apa rencana akan membubarkan semuanya ini, bubar gerak, atau nanti ujung-ujungnya tanpa pemilu lagi diperpanjang gitu ya, biar si A si B C anak-anak gua masuk, entah itu wali kota, entah itu gubernur, entah itu wapres, entah sebagai ketua MPR, ketua DPR itu nanti. Ya kan begitu kan? Salah nggak saya ngomong? Salah nggak saya ngomong? Kenapa lo? Kenapa lo jongos-jongosnya tuh masuk ke DM itu yang ngomongnya begitu? Kenapa? Nggak boleh rakyat itu bicara? Boleh-boleh aja kan? Hak itu kan? Bebas bersuara itu rakyat, undang-undangnya di mana? Ya kita nggak maki. Ya kan? Nah, lo harus dengar baik-baik. Istana saat ini juga keluar masuk buzzer yang foto-foto bareng, videonya nyata ada di situ, ya. Foto-foto bareng sama wapres, banyak keluar masuk itu buzzer-buzzernya, ya menyamar-nyamar jadi ojol, nyamar-nyamar jadi mahasiswa, awas penyelundup, ya. Ini ada penyelundup gelap ini ya, di antara rakyat yang benar-benar membela rakyat ini, awas. Semua itu karena duit. Kau sebagai rakyat yang waras, ya. Matinya mati dalam kebenaran, jangan berjuang demi duit, berjuanglah demi kebenaran. Cari tahu kita ada apa ini settingan ini pemilu yang akan datang ini udah dirubah-rubah ini undang-undangnya, sedangkan kita meminta Perpu untuk merampas para menterinya yang korupsi diadili, anggota-anggota dewan di parlemen itu yang korupsi diadili, itu belum terlaksana sepenuhnya, ya kan? Kemudian mengeluarkan utama atau pengalihan isu. Cuman saya khawatir aja guys, saya khawatir aja kalau udah disetting sedemikian rupa, jangan lupa kalau itu ketua KPU-nya udah disetting, ke bawahnya Bawaslu, ke bawahnya Jaksa, ke bawahnya MK ini besok, Kapolrinya ganti, ya yang benar-benar pro rakyat. Jangan sebelum memenangkan seseorang dulu udah nitip, ya saya titip di Kapolri, titip di Kejaksaan, titip yang namanya di ini, jangan ya. Nanti di setting sedemikian rupa tanpa pemilu tahu-tahu menang, ya tahu-tahu jadi presiden, ya kan? Ya, ada juga nanti rencananya tahu-tahu ada yang mengundurkan diri jadi pemimpin. Jangan begitulah, ya. Makanya kalau mau bermain jadi pemimpin itu jangan main-main, berdasarkan hasil murni rakyat. Kalau benar-benar Anda punya skill bisa kerja untuk rakyat ini, jangan hanya kerja, ya kerjanya untuk anak, untuk mantu, ya begitu. Kerja keras, ya pakai perlawan kekerasan. Melawan rakyat, ya, pakai kekerasan, kerja keras, harus keras terhadap rakyat untuk melindungi anak. Apalagi ada kata-kata ketua KPU di sini, kami tidak ada unsur untuk melindungi seseorang, wajib dipertanyakan. Udah nyetus tuh keluar dari mulutnya seperti itu. Ya salam waras, ya salam waras. Agar kalian lebih jeli mengamati situasi di negara kita ini ya, siapa saja yang bermain di atas untuk menyelamatkan seseorang agar bisa maju, terutama kebenturan umur, ijazah pendidikan. Contoh Raffi Ahmad, tamatan apa dia? Tahu-tahu gelar doktor. Salam waras saja sampai di sini. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut menarik sekali di mana Ibu Widya ini membongkar kebrok-brokan KPU ini agar KPU segera dipecat, dan ini adalah bagian KPU ini adalah bagian dari geng Solo. Tentu Bapak Prabowo sudah tahu bahwa KPU ini bagian dari geng Solo.
karena pada dasarnya masih belum memberikan bukti yang jelas. Nah, di sini KPU ini menghajar habis-habisan KPU dan banyak beberapa dari mereka memberikan kata-kata yang menohok kepada KPU ini karena tidak becus sama sekali. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia supaya mendukung orang-orang seperti ini karena mereka lah kita bisa tahu sifat asli yang KPU ini. Nah, di sini beberapa komentar dari netizen tanggapan mereka mengenai tentang KPU ini. Setuju KPU dipecat ganti yang baru biar bersih, Jokowi banyak kecurangan. Tentu kita tahu bahwa KPU ini sebelum memberikan membongkar data-data itu, namun dia takut kembali karena Bapak Prabowo bertindak dan memberikan ancaman untuk memecatnya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung Bapak Prabowo. Dia memecat orang-orang yang tidak memberikan keadilan negara kita. Terutama kita dukung terus supaya KPU ini segera dipecat karena dialah banyak seakan-akan dia mempunyai kekuasaan memberi aturan dari Capres Wapres tahun 2029 nanti. Padahal kita tahu masih belum ada tahun-tahun itu, tapi sudah direncanakan dari sekarang. Seakan-akan dia membuat aturan sendiri. Karena dia bagian dari geng Solo, tentu dapat dukungan penuh dari Mulyono. Nah, KPU Komisi Pemilu uang bubarkan saja, top-top oke jos. Bukan saja dipecat tapi juga diusut. Siapa yang bikin ujung-ujungnya Jokowi. Akhirnya ya Jokowi harus diadili, dihukum, taruh di Nusa Kebangkan bersama termo-termo. Ngeri-ngeri sedap ya. Betul banget Bu Widya, setuju harus selalu dipermainkan, regetkan pada sehat dan waras. Pengennya tercipta kebenaran yang benar dari kejujuran, pasti menunjukkan kebenaran dan kebesarannya dalam waktu yang tepat. Nah, banyak netizen menghujat KPU ini ya. Ada beberapa video ini mungkin teman-teman bisa melihat dan menontonnya. Betul Bu, mesti diomeli dan kritik dari sekarang supaya bisa sadar perbuatan KPU, Bawaslu dari pusat sampai daerah, kabupaten juga mesti dikritisi biar kerjanya berusaha jujur dan jangan seperti pemilu 2024 semua sudah disetting sebelum hari tanggal pemilu. Nah, yang artinya mereka membuat rencana dari sekarang supaya pada saat pelaksanaan nantinya sudah bisa berjalan dengan lancar, yang artinya mereka membuat rencana yang artinya hanya membuat kekuasaan supaya mereka masih bisa berkuasa di negara kita ini. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak lagi sebodoh yang mereka pikirkan, dan dunia sudah canggih dan di era global politik-politik di negara kita ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang menyangkut tentang Mulyono ini atau yang disebut dengan geng Solo ini, yang artinya geng Solo inilah dalang dibalik semua politik di negara kita ini. Mereka banyak atau mempunyai banyak kerusuhan-kerusuhan membuat negara kita seperti ini untuk melangsirkan Bapak Presiden Prabowo, yang artinya masyarakat bilang supaya Bapak Presiden Prabowo tidak becus menjaga negara kita ini, memerintahkan negara kita ini. Hanya karena dia sudah menjadi presiden, maka negara kita sudah hancur beraduk-aduk atau sudah tidak seperti dulu lagi. Padahal ini adalah ulah dari geng Solo. Tentu kita sebagai masyarakat jangan memanipulasi, jangan terprovokasi dengan hal-hal tersebut. Kita dukung terus Bapak Prabowo karena Bapak Prabowo lah yang terbaik untuk memajukan negara kita. Nah, di situ Bapak Prabowo seakan-akan pekerjaannya tidak becus karena para penjabat ini termaksud KPU ini sudah tidak becus dalam mempekerjakan pekerjaannya, padahal ini adalah rencana atau suatu rencana dari geng Solo karena mereka tidak suka supaya Bapak Prabowo di mata rakyat itu buruk gitu. Nah, ketua dan anggota KPU harus dicopot karena tidak jujur dan tidak beres. Ya, betul. Ketua KPU juga harus dipecat biar jangan gaduh terus ya. Bila perlu juga dibubarkan aja jauh-jauh hari udah bikin ribut terus karena salah satu KPU ini yang membuat aturan-aturan tersendiri. Seakan-akan dialah yang paling berkuasa.
Nah, setuju KPU dipecat semua tanpa sisa dan diganti dengan orang-orang yang benar, objektif, tidak hanya untuk sekelompok orang atau gerombolan yang penting uang aja. Ngatur negara, isi penjabat gak ada yang berkualitas, betul. Para penyelenggaraan pemilu kalau segera acara dihalalkan akan menghalalkan pemimpin yang tidak berkualitas. Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Negara kaya, rakyatnya sengsara. Lalu siapa yang garuk kekayaannya? Jawabannya, penguasa hukum lemah aturan beras dengan uang selam dari orang awan. Yang artinya sebenarnya ini banyak sebenarnya yang sudah direncanakan oleh Geng Solo ini supaya negara kita ini tidak baik-baik saja, dan dari kerusuhan-kerusuhan yang sudah terjadi selalu berkaitan dengan yang namanya Geng Solo ini. Tentu kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh Bapak Prabowo supaya negara kita ini tetap aman dan selalu maju dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Bapak Presiden kita, dan kita kawal terus serta mendukung keputusan daripada Bapak Prabowo, dan biarlah dinotis juga supaya KPU ini segera dipecat karena dilihat dari kinerja pekerjaannya sudah tidak beres atau sudah tidak becus lagi. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mau bahwa kalau negara kita ini adil ya. Nah, data yang gak benar tolak, KPU data disembunyikan, opong barang geos siluman gak benar, habisin aja Geng Solo ini. KPU, Bawaslu, dan para hakim rakyat sekarang gak mudah akan dibodoh-bodohi lagi. Hati-hati, kalian rakyat Indonesia akan mencontoh Nepal, biar rakyatnya yang akan menghakiminya. Keputusan KPU baru pasti yang punya tujuan tertentu sesuai arahan, gak mungkin sepolos itu. Jadi setelah ada pembatalan ini yang justru dari KPU juga, lebih baik silakan segenap KPU mengundurkan diri atau dipecat saja. Di situ kita harus mendukung supaya Prabowo memecat KPU ini karena keterlibatan dan terbukti sudah banyak ya dari KPU ini. Pokoknya sekarang yang melawang-lawang ini harus dibubarkan saja supaya negara kita ini terhindar dari orang-orang seperti itu. Banyak orang-orang pintar di negeri ini tapi sedikit orang-orang jujur, yang artinya masih belum menemukan orang-orang jujur. Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman sudah menonton video ini, tentu teman-teman sudah tahu apa yang sudah kita bahas. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang politik-politik di negara kita ini, terutama di situasi global politik mengenai tentang KPU ini.